Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Dilansir dari AFP dan Reuters, Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia hanya menyebut adanya drama politik yang hanya membantu Rusia. Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kiev. Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia yang mengecam pernyataan Zelensky itu tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih, Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang. Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kiev yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia berpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka. Situasi ini berawal ketika Uni Eropa pada hari Jumat tanggal 15 bulan September pekan lalu mengumumkan di akhirnya larangan impor biji-bijian Ukraina di 5 negara anggotanya. Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak ditanggapi Kiev dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada hari Rabu waktu setempat memperingatkan bahwa daftar produk Ukraina yang dilarang untuk impor akan ditambah jika Kiev terus meningkatkan perselisihan soal biji-bijian. Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Szafrezia untuk menyampaikan protes mereka, berikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes-Serci. Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Paweł Jablowski telah menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia. Ukraina dalam tanggapannya menyerukan kepada Polandia untuk mengesampingkan emosi mereka dan mendorong Warsawa untuk mengadopsi pendekatan konstruktif dalam perselisihan yang terjadi. Kami menyerukan teman-teman Polandia kami untuk mengesampingkan emosi mereka. Pihak Ukraina telah menawarkan kepada Polandia jalur konstruktif untuk menyelesaikan masalah biji-bijian ini, sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleh Nikolenko dalam pernyataan via Facebook. Nikolenko juga mengatakan bahwa Duta Besar Ukraina telah menjelaskan posisi Kiev soal hal yang tidak bisa diterima dalam larangan lakukan Polandia dan menyarankan usulan Kiev akan menjadi dasar untuk menggerakkan dialog ke arah yang konstruktif. Warsawa mengumumkan tidak akan lagi memasuk persenjataan ke Kiev yang terus diinvasi oleh pasukan Rusia. Otoritas Polandia menegaskan kini akan lebih fokus pada pertahanan negaranya sendiri. Polandia merupakan pendukung setia dan menjadi salah satu pemasok senjata utama untuk Ukraina sejak Rusia melancarkan invasinya. Sebagian besar persenjataan yang dipasok Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dikirimkan ke Ukraina melewati Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina di bagian barat wilayahnya. Polandia juga menampung sekitar 1 juta pengungsi Ukraina yang telah memperoleh berbagai jenis bantuan. Saat ditanyakan pada hari Rabu waktu setempat soal apakah negaranya akan terus mendukung Ukraina meskipun perselisihan terjadi, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyatakan pasokan senjata akan dihentikan. Kami tidak lagi mentransfer senjata ke Ukraina karena kami kini mempersenjatai Polandia dengan senjata yang lebih modern, tegas Morawiecki. Menteri Aset Negara Polandia Jacek Sasin dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters mengatakan negaranya tidak akan memasok senjata untuk saat ini ke Ukraina, namun situasinya mungkin berbeda untuk pasokan di masa depan. Saat ini seperti yang dikatakan Perdana Menteri, kita akan melihat di masa depan, ucapannya saat berbicara kepada stasiun Radio Plus ketika ditanya soal pernyataan pemerintah Morawiecki. Masalah biji-bijian secara khusus sangat sensitif di Polandia, di mana pemilu akan digelar bulan depan. Pemerintahan sayap kanan populasi yang dipimpin Partai Hukum dan Keadilan saat ini mendapatkan dukungan kuat di wilayah-wilayah pertanian.
Kami yang pertama kali melakukan banyak hal untuk Ukraina dan itulah sebabnya kami berharap mereka memahami kepentingan kami. Tentu saja kami menghormati semua permasalahan mereka, tapi bagi kami kepentingan para petani kami adalah yang terpenting. Belum ada tanggapan Ukraina soal pengumuman Polandia yang tidak akan memasok senjata ke negara tersebut. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko sebelumnya menyerukan kepada Polandia untuk mengesampingkan emosi mereka setelah negara itu memprotes pidato Zelensky. Polandia juga desak Ketua DPR Kanada mundur setelah diundang tokoh nasi Ukraina. Kurangnya kecaman yang jelas terhadap individu-individu ini dan pada saat yang sama mengagung-agungkan mereka adalah sebuah aib besar, tegas dia. Sehubungan dengan hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri Polandia menekankan Ketua DPRD Kanada harus menanggung beberapa konsekuensi pribadi. Pejabat tersebut juga menyatakan seluruh kontroversi tersebut menunjukkan adanya masalah yang belum menyelesaikan dalam sejarah Ukraina. Dia mengindikasikan kebijakan sejarah Ukraina ditandai dengan kurangnya penanganan terhadap masa lalu kriminal, menyembunyikan masa lalunya, dan dalam beberapa situasi bahkan pemuliaan. Meskipun Polandia telah muncul sebagai salah satu pendukung paling setia Ukraina di tengah konfliknya dengan Moskow, hubungan antara keduanya tetap rusak oleh kehormatan Kiev terhadap kaum nasionalis Ukraina yang banyak diantaranya berkolaborasi dengan rezim Nazi. Warsawa telah berulang kali menuntut agar Zelensky meminta maaf atas perbantaian Volyn tahun 1943 yang secara luas dianggap sebagai genosida yang dilakukan kaum nasionalis Ukraina. Namun pada Mei, Kiev memprotes upaya pemaksaan pimpinan Ukraina tersebut membuat pernyataan penyesalan atas masalah tersebut. Demikian informasi disampaikan hari ini, sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.